Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam tugas video kami. Tugas ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diambil oleh Ibu Dr. Nais Marfu'ah, MMPD. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu ada Teh Dea Labibah Tamamiyah dan saya Nabila Amania Bilgis. Dan kelompok kami akan membahas materi yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, lalu bagaimana prinsip-prinsip pendidikan Islam itu atau apa aja sih yang ada dalam prinsip-prinsip pendidikan Islam itu? Langsung saja untuk materi pertama, pengertian prinsip-prinsip pendidikan Islam akan disampaikan oleh Teh Dea. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Dea Labibah akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian prinsip pendidikan Islam. Prinsip dalam KBBI dapat diartikan sebagai asas atau dasar, sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada pula pengertian pendidikan Islam yaitu suatu keagamaan yang dapat diartikan sebagai suatu proses penekanan terhadap bimbingan secara Islami agar peserta didik dapat mencapai hasil yang baik di dunia dan di akhirat. Akhirnya dapat disimpulkan juga pengertian prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya penekanan kepada bimbingan seorang terhadap seseorang atau kelompok orang yang ditekankan kepada bimbingan yang lebih ditekankan kepada suatu bimbingan gitu ya, dalam untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu apa aja sih prinsip-prinsip pendidikan Islam itu. Pada prinsip-prinsip pendidikan Islam terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu prinsip universal. Universal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti untuk semua atau untuk seluruh dunia. Dalam pendidikan Islam, prinsip universal ialah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu yang berhubungan dengan akhlak, akidah, ibadah, dan lainnya. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Keseimbangan dalam pendidikan Islam yaitu keseimbangan antara akhirat dan dunia, ilmu dan amal, juga hubungan manusia dengan Allah. Adapun tujuan dalam pendidikan Islam juga yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan menurut M. Arifin juga bahwa keseimbangan dalam pendidikan Islam ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu keseimbangan duniawi, yang kedua keseimbangan ukhrawi, yang ketiga keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi. Ketiga, prinsip kejelasan. Tentunya ajaran Islam haruslah jelas dan tegas. Dalam proses pendidikan Islam pun harus berjalan secara jelas dan tegas, karena pendidikan Islam itu akan menghadapi berbagai isu-isu ataupun permasalahan di zaman sekarang, dan pendidikan Islam haruslah dapat menjawab semua tantangan dan isu-isu tersebut. 4. Prinsip tidak ada pertentangan. Prinsip-prinsip pendidikan Islam harus selaras atau harus sejalan dengan tujuan pendidikan Islam agar tidak ada pertentangan di antara kedua hal tersebut. Yang kelima, realisme dan dapat dilaksanakan.
Prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan Islam adalah dasar yang kokoh. Maka, selama memiliki nilai relevansi, kedua hal tersebut harus memiliki tindakan yang konkret. Yang keenam, perubahan yang diinginkan. Pendidikan yang efektif yaitu pendidikan yang memiliki perubahan secara berkelanjutan dalam dimensi kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Maka pendidikan itu harus selalu berdampak untuk semuanya. Ketujuh, menjaga perbedaan individu. Perbedaan-perbedaan antara individu akan melahirkan juga perbedaan tingkah laku masing-masing. Maka pendidikan Islam sebagai suatu proses bagaimana merancang akal pikiran dalam melihat kehidupan alam dan makhluk-makhluk lainnya. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu prinsip dinamisme. Pendidikan Islam haruslah selalu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan zaman. Tentunya di zaman sekarang banyak perkembangan teknologi seperti AI, seperti yang lainnya gitu ya. Maka pendidikan Islam itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini. Lalu bagaimana ya pandangan Islam yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam? Pandangan Islam akan merujuk tentang bagaimana cara melihat dunia, melihat nilai-nilai, melihat tindakan moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan pandangan Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pandangan Islam ini sendiri terdapat elemen-elemen. Yang pertama yaitu prinsip rububiyah. Prinsip ini berkenaan dengan menyadari keberadaan Allah, selalu menaati perintahnya, dan menjalani hidup sesuai dengan syariat-syariat atau norma-norma Islam. Yang kedua, prinsip integral. Bahwasannya pada prinsip ini, ilmu agama dan ilmu dunia itu harus selalu selaras atau harus selalu terintegrasi secara harmonis. Yang ketiga, yaitu prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Pendidikan Islam sebagai usaha untuk membentuk kesempurnaan potensi manusia dan untuk membentuk kesempurnaan dalam aktualnya. Yang keempat, prinsip selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan Islam juga merupakan salah satu usaha untuk memantapkan tauhid yang menjadi fitrah manusia. Maka agama itu sebagai pedoman dan petunjuk untuk menuju ke arah itu. Yang kelima, prinsip keseimbangan dan pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Tentunya pendidikan Islam itu harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Juga pendidikan itu akan terus berkelanjutan atau terus kontinu selama kehidupan masih berlangsung, maka pendidikan juga akan terus berlangsung. Yang keenam, moralitas dan etika. Islam memiliki seperangkat nilai-nilai moral dan etika untuk mengatur bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan sebagai sarana untuk lebih memahami tentang ciptaan-ciptaan Allah dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan untuk pembahasan terakhir, yaitu apa aja ya tantangan pendidikan Islam di masa kini dan di masa yang akan datang. Dan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang tantangan pendidikan Islam di masa kini dan masa mendatang. Yang pertama ada pembentukan karakter dan moral, yaitu dalam Islam sangat ditekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dan moral yang tinggi. Tantangan dalam mencapai hal ini yaitu banyaknya suatu godaan dan pengaruh negatif dari luar, dari lingkungan sekitar. Sehingga pendidikan harus memastikan bahwa nilai-nilai etika dan moral harus diajarkan secara konsisten agar pembentukan karakter yang baik dan moral yang tinggi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada akses dan kesetaraan, yaitu memastikan akses yang adil dan kesetaraan dalam pendidikan. Itu juga merupakan suatu tantangan, terutama di tempat-tempat yang kurangnya fasilitas, di tempat-tempat yang terpencil. Jadi dalam pendidikan Islam
harus adanya akses pendidikan yang setara bagi semua individu atau peserta didik tanpa melihat latar belakangnya gimana. Yang ketiga ada teknologi dan pendidikan digital, yaitu pendidikan Islam dihadapkan pada suatu tantangan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, terus menggabungkan inovasi teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman dan etika, itu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Yang terakhir ada tantangan globalisasi, yaitu masuknya budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Pendidikan Islam juga perlu menghadapi tantangan dalam memelihara identitas keislaman siswa dan memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan global dapat diintegrasikan secara seimbang. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam ialah suatu asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap sekelompok orang, yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan adapun macam-macam prinsip-prinsip pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada universal, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip kejelasan, yang keempat prinsip tidak ada pertentangan, yang kelima realisme dan dapat dilaksanakan, yang keenam perubahan yang diinginkan, yang ketujuh menjaga perbedaan individu, dan yang terakhir yang kedelapan prinsip dinamisme. Dan adapun pandangan Islam yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam itu merujuk pada bagaimana cara memandang dunia, nilai-nilai dan tindakan manusia. Juga pandangan ini harus bersumber atau memang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Juga terdapat elemen-elemen. Yang pertama yaitu prinsip rububiyah, yang kedua prinsip integral, yang ketiga prinsip pembentuk manusia yang seutuhnya, yang keempat prinsip selalu berkaitan dengan agama, yang kelima prinsip keseimbangan dan pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat, yang keenam moralitas dan etika, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Dan adapun juga yang terakhir tantangan pendidikan Islam masa kini dan masa yang akan datang. Yang pertama yaitu pembentukan karakter dan moral, yang kedua akses dan kesetaraan, yang ketiga teknologi dalam pendidikan digital, dan yang keempat tantangan globalisasi. Alhamdulillah materi dari kelompok kami sudah tersampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau bahasa yang kurang berkenan. Semoga menjadi mafhum. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Juga terima kasih kepada Ibu Nais. Semoga video kami bermanfaat untuk semuanya, termasuk bagi kami sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.